warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 52. Di sini saya akan menjelaskan materi kepada teman-teman semua, yaitu kritik sastra menggunakan pendekatan ekologi. Jadi, ekologi sastra atau yang sering disebut sebagai ekokritik merupakan kritik sastra yang mempelajari hubungan lingkungan alam dan sastra. Nah, ekokritik ini juga dapat dimaknai sebagai kajian terhadap hubungan antara sastra beserta lingkungan fisik. Nah, pada hakikatnya sebuah karya sastra tidak lepas dari keadaan alam. Sastra merupakan sebuah konsep yang menyatu dalam kehidupan manusia yang selalu berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Menurut Herdianti tahun 2020. Nah, jadi hampir setiap saat sebenarnya manusia itu bersastra. Dalam komunikasi sehari-hari, kadang-kadang manusia itu bersastra. Bahkan dengan diri sendiri pun ketika kita melakukan refleksi, manusia juga bersastra. Apalagi ketika manusia sudah berbicara dengan kebutuhan aktualisasi diri, sastra itu harus ada. Nah, munculnya keterkaitan lingkungan alam akan nyata pada karya sastra dapat menghadirkan kritik ekologi terhadap karya sastra itu sendiri. Nah, hal ini kembali pada manusia yang digambarkan oleh pengarang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Karena pada faktanya kerusakan lingkungan alam yang terjadi saat ini sangat membutuhkan kesadaran lebih dari manusia yang sejatinya tidak akan terlepas dari lingkungan alam. Jadi tanpa disadari bahwa alam telah menyediakan berbagai kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, teori kritik sastra menurut para ahli yang pertama adalah Kraft di 2010 mengatakan bahwa kearifan lingkungan berisi prinsip-prinsip moral berupa perilaku, hormat terhadap alam, sikap bertanggung jawab pada alam, kepedulian kepada alam, prinsip cinta kepada alam, serta prinsip hidup sederhana dan sepadan atas alam. Nah, ekologi hanya yang mempelajari yang ada dan yang terjadi di alam. Ekologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan menurut Endasuara 2016. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dan manfaat teori sastra ekologi. Jadi yang pertama, ciri-ciri sastra ekologi yang pertama yaitu teori ini menitik beratkan pada hubungan antara sastra dan lingkungan hidup. Karya sastra sering menggambarkan alam, isu-isu lingkungan, dan dampak manusia terhadap ekosistem. Yang kedua, teori ekologi sastra ini mengajak kita untuk mempertimbangkan bagaimana sastra mengkritik atau mengabaikan isu-isu seperti perubahan iklim, keberlanjutan, dan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, lingkungan tempat penulis hidup mempengaruhi karyanya. Jadi pengalaman penulis dengan alam dan lingkungan sekitarnya tercermin dalam tulisannya. Yang keempat, teori ini juga mendorong pembaca dan penulis untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Sastra dapat membangkitkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan. Selanjutnya, teori ini juga mengakui keterkaitan antara manusia, sastra, dan lingkungan. Karya sastra dianggap sebagai bagian dari ekosistem budaya yang saling mempengaruhi. Nah, manfaat yang signifikan terhadap karya sastra dengan pendekatan ekologi ini yaitu karya sastra yang menggunakan pendekatan ekologi ini dapat meningkatkan kesadaran pembaca tentang isu-isu lingkungan. Penulis dapat menggambarkan dampak perubahan iklim, keberlanjutan, dan kerusakan lingkungan melalui karakter, plot, dan latar cerita. Selanjutnya, pada teori ini juga memperkaya penggunaan metafora dan simbol alam dalam sastra. Contohnya hujan dapat menjadi simbol penyucian atau perubahan, dan gunung bisa mewakili keteguhan atau tantangan. Nah, yang ketiga, sastra ekologi ini sering mengkritik konsumerisme dan dampaknya pada lingkungan. Jadi, karya sastra dapat menggambarkan konflik antara nilai-nilai konsumsi dan keberlanjutan. Selanjutnya, lingkungan tempat karakter hidup mempengaruhi kepribadian dan tindakan mereka. Penulis dapat mengeksplorasi bagaimana lingkungan mempengaruhi karakter secara psikologis dan emosional.
Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi sastra ekologi ini, yaitu teori ini menyoroti hubungan kompleks antara manusia dan lingkungan alam. Jadi karya sastra dapat merefleksikan bagaimana manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh alam. Dan dalam hal ini, sastra ekologi juga sering menggunakan metafora dan simbol alam untuk menyampaikan pesan tentang isu-isu lingkungan. Jadi karya sastra mengadopsi pendekatan ekologi dapat meningkatkan kesadaran pembaca tentang isu-isu lingkungan dan pada akhirnya mengajak kita untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.